Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam sesi forum meeting kali ini. Kali ini saya akan melakukan sesi presentasi bersama teman-teman dalam keterkaitan keterampilan berbicara bahasa Indonesia dengan dunia pekerjaan kepada mahasiswa paralel Universitas Esa Unggul. Dan saat ini saya atas nama Ali Nurwardani dari Fakultas eh, Psikologi dengan kode NIM-nya 2027123 dan adapun teman saya atas nama Angel. Silahkan Nama saya memperkenalkan. Angel Margareta Retano dari jurusan akuntansi dengan NIM 20 210 22 19. Kemudian Kak Fedrik, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Fedrik Tantan Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2020 010 2221. Terima kasih. Baik, Saya Felicia Wulandani dari jurusan akuntansi dengan NIM 20 210 22 38. ya silahkan Kak Ridwan. Saya Ridwan Sulaiman dari program studi teknik industri dengan NIK 20 200 20 10 77. Oke, semuanya sudah ya sudah memperkenalkan diri. Mari kita langsung masuk kepada pembahasan. Silahkan dibuka. Ya, untuk pembahasan pertama kita ngebahas tentang mengenai struktur pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian dan juga pemanfaatan penelitian. Kemudian untuk keduanya yaitu pembahasan. Di pembahasan sendiri kita membahas tentang hakikat keterampilan berbicara, kemudian gambaran dunia kerja, keterkaitan keterampilan berbicara di lingkungan kerja, kemudian pengembangan keterampilan berbicara dalam ruang lingkup pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian selanjutnya ya itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu seni yang memiliki seseorang. Seni ini dimiliki seseorang secara alami atau bisa juga dilatih secara khusus. Keterampilan berbicara merupakan seni yang membahas tentang sarana komunikasi dengan bahasa lisan, meliputi proses penyampaian pikiran, ide gagasan dengan tujuan melaporkan atau menghibur atau meyakinkan orang lain seperti itu. Pada intinya untuk keterampilan berbicara ini melatih skill kita untuk terampil dalam melakukan berbicara seperti itu. Oke, untuk sesi selanjutnya akan kepada Kak Ridwan, silahkan. Oke, seberapa pentingkah keterampilan berbicara yang diperlukan dalam dunia pekerjaan? Untuk keterampilan berbicara sendiri itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan karena dapat membuka peluang baru seperti membantu dalam pekerjaan dan secara langsung dapat mencegah kesalahpahaman antara bawahan dan atasan, atau bisa juga antara klien dengan perusahaan sendiri supaya klien lebih percaya dengan perusahaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya, apakah keterampilan berbicara bahasa Indonesia dalam dunia pekerjaan pada mahasiswa paralel Universitas Esa Unggul tahun ajaran 2020 diperlukan? Dalam konteks diri, keterampilan berbicara bahasa Indonesia tentu sangat diperlukan. Selain untuk melatih skill, juga dapat melatih ragam bahasa. Semakin terampil seorang berbicara, akan semakin menunjukkan kualitas. Oke, lanjut. oke, dan selanjutnya untuk sesi di sini terkait dengan hakikat keterampilan berbicara, silahkan untuk Kak Feli. Kita merupakan suatu bentuk perilaku yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, sistematis, dan linguistik yang sangat sensitif. Keterampilan berbicara sendiri adalah keterampilan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai alat komunikasi
menyampaikan pesan-pesan baik kepada rekan kerja maupun rekan dalam lingkungan perguruan tinggi. Keterampilan berbicara juga merupakan kecakapan seseorang untuk menyampaikan pesan dalam mengekspresikan sesuatu kepada lawan bicaranya. Next. Untuk gambaran dunia kerja sendiri, gambaran dunia kerja itu merupakan beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada dalam bidang pertanian, misalnya usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer, masyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Keterampilan berbicara di dalam dunia kerja itu sangat diperlukan, terutama kita menyoroti perbankan dan juga rekrutmen dalam perusahaan. Oke, terima kasih untuk Kak Feli. Sesi selanjutnya kepada Kak Angel, dipersilakan. Oke. Di sini kita membagi dua, jadi dunia rekrutmen dan dunia perbankan. Dunia rekrutmen ini kita mengambil untuk pekerjaan HRD. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya HRD ini memiliki banyak peran tentunya di dalam suatu perusahaan, yaitu menentukan siapa yang layak untuk bekerja dan dapat memberikan dampak baik untuk perusahaan. Dan HRD ini wajib memiliki kemampuan berbicara dengan baik agar terlihat percaya diri dan dapat menganalisis kuantitatif dari calon karyawan juga. Untuk bertanggung jawab untuk HAM dalam proses penerimaan yang diterima juga membutuhkan skill komunikasi yang lebih luas, bukan hanya sekedar komunikasi yang sehari-hari. Untuk contoh penerapannya sendiri dalam HRD bisa seperti saat wawancara kerja, meeting, presentasi, mengenalkan perusahaan pada calon tenaga kerja yang baru. Tuh, kalau misalnya untuk dalam dunia perbankan sendiri, untuk dalam dunia perbankan seperti customer service, yaitu frontliner di dalam bank, diharapkan memiliki keterampilan berbicara yang baik juga agar nasabah tidak menjadi salah paham atau ketika mendengarkan keluh kesah dari nasabah, customer service ini bisa memberikan solusi yang baik untuk mereka. Karena dengan kemampuan customer service dalam berbicara ini akan menjaga hubungan baik antara nasabah, baik individu maupun badan usaha. Karena tanpa adanya keterampilan berbicara yang baik dalam dunia perbankan, maka penyalur dana, kreditor, investor itu tidak akan memiliki rasa percaya untuk menaruh dana-dana mereka ke bank seperti itu. Selanjutnya, keterkaitan keterampilan berbicara bahasa Indonesia dalam dunia pekerjaan. Tentu dalam dunia pekerjaan ini, untuk keterampilan berbicara ini merupakan poin yang penting untuk dikuasai. Baik dari atasan, bawahan, atau mungkin cleaning service, security, itu untuk keterampilan berbicara itu harus dikuasai agar tercipta ruang lingkup kerja yang nyaman, yang harmonis, tanpa adanya konflik antara atasan dengan bawahan, akibat kesalahpahaman dalam penyampaian, seperti itu. Oke, untuk Kak Angel sendiri terima kasih telah memaparkan untuk materinya, dan sesi yang terakhir kepada Kak Petik untuk kesimpulan dan saran. Silakan. Ya, pada penutupnya saya akan membacakan sedikit tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini berhubungan dengan keterkaitan antara keterampilan berbicara bahasa Indonesia dengan dunia pekerjaan Universitas Esa Unggul. Keterampilan berbicara sangatlah diperlukan dalam dunia pekerjaan karena dapat membuka peluang baru dan membantu di dalam dunia pekerjaan. Keterampilan berbicara secara langsung dapat mencegah kesalahpahaman. Semakin terampil seseorang berbicara, akan semakin menunjukkan kualitas dan intelektual dirinya. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang bekerja di bidang perbankan dan rekrutmen berkaitan dengan keterampilan berbicara yang kita pelajari di Universitas Esa Unggul. Keterampilan berbicara di bidang perbankan dan rekrutmen sangatlah penting mengingat pekerjaan mereka berhubungan langsung dengan klien, customer, maupun calon karyawan yang akan direkrut. Terus kita langsung ke saran. Ya, saya akan menyampaikan saran sedikit.
Keterampilan berbicara harus dikuasai oleh seluruh karyawan, terutama karyawan yang berhadapan langsung dengan customer, karena keterampilan berbicara ini sangat langsung berkaitan dengan seluruh proses kegiatan pekerjaan sehari-hari dan ditentukan oleh penguasaan keterampilan berbicara mereka agar mendapatkan hasil yang baik dan terhindar dari kesalahpahaman. Keterampilan berbicara wajib dilatih oleh para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Esa Unggul yang akan ataupun yang sudah terjun di dalam dunia pekerjaan, agar pendengar dapat menangkap hal apa yang sedang dibahas dan mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara tersebut. Ya, sekian kesimpulan dan saran dari saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ali. Baik, terima kasih untuk Kak Ferdik sendiri telah melakukan sesi mengenai saran dan juga kesimpulannya. Eh, Terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Ibu Husnul selaku sebagai pembimbing mengenai materi bahasa Indonesia. Dan apabila dari teman-teman ada kritik ataupun saran, silakan ataupun yang lainnya silahkan komunikasikan dengan tim kita. Mungkin itu saja dari presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman Kak Angel, Kak Feli, Kak Ridwan, dan Kak Fedrik. Sampai bertemu kembali.